Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen Sekalibat Info atau Breaking News dari Cointelegraph ya. Dealt with firmly, Bali Governor issues warning to tourists using crypto. Ditindak atau ditangani dengan tegas ya, Gubernur Bali mengeluarkan peringatan keras kepada para turis yang masih menggunakan cryptocurrency. Jadi gini teman-teman, sebenarnya perdagangan cryptocurrency memang sudah legal ya di Indonesia, akan tetapi penggunaan kripto untuk pembayaran secara langsung ya bisa membawa hukuman yang berat, termasuk juga hukuman penjara. Di sini pemerintah Bali menindak turis-turis ya yang melakukan pembayaran barang dan jasa dengan menggunakan cryptocurrency secara langsung ya teman-teman. Yaitu dengan gubernur di pulau itu mengirimkan pengingat ya, memberikan peringatan bahwasannya uang fiat Indonesia adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah. Pada tanggal 28 Mei, kantor berita milik pemerintah Antara melaporkan bahwasannya Gubernur Bali ya, Koster, mengadakan konferensi pers pada hari yang sama dan mengatakan ya, turis yang mana masih menggunakan kripto sebagai alat pembayaran akan ditindak tegas. Tindakan tegas mulai dari deportasi, sanksi administratif, sanksi pidana, penutupan tempat usaha dan juga sanksi berat lainnya imbuh dari gubernur tersebut. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kapolda Bali dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Trisno Nugroho yang ada di Bali waktu itu. Nugroho juga menegaskan kembali bahwasanya perdagangan cryptocurrency memang diperbolehkan, boleh dilakukan di Indonesia, akan tetapi penggunaan kripto untuk pembayaran secara langsung memang sangat dilarang. Dituliskan di sini, saya tidak mengerti kenapa Koster ya terus mengatakan hal-hal untuk menakuti turis agar tidak mengizinkan turis punya sepeda. Hanya mengizinkan turis dalam jumlah tertentu saja, tapi memang sejauh ini tidak ada implementasi. Saya merasa bahwasanya dia mencoba untuk melakukan yang terbaik ya, untuk membuat kebijakan sensasional ya, karena masa jabatannya berakhir tahun ini. Koster mencatat bahwasanya mata uang Indonesia rupiah adalah satu-satunya mata uang yang dapat digunakan secara legal untuk pembayaran di negara tersebut. Dan penggunaan mata uang lainnya memiliki potensi hukuman maksimal 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah atau sekitar 13.000 dolar teman-teman. Pengumuman Gubernur Bali itu muncul beberapa hari setelah laporan investigasi 26 Mei di Kompas yang dianggap sebagai surat kabar negara. Kompas dilaporkan menemukan beberapa bisnis berbasis di Bali yang masih menerima bayaran cryptocurrency, termasuk retreat meditasi, bisnis persewaan sepeda motor, dan juga kafe bertema kripto. Menurut data dari CoinMap ya teman-teman, sebuah proyek berbasis komunitas yang bertujuan untuk memetakan peta bisnis ya penerimaan kripto, ada 36 bisnis di Bali yang masih menerima kripto. Sebagian besar terkonsentrasi di Ubud, spot turis. Dan terlepas dari sikap keras Gubernur Bali tersebut dan juga Indonesia ya, negara ini akan meluncurkan pertukaran kripto nasional di bulan depan. Kementerian Perdagangan Indonesia dilaporkan akan bertindak sebagai kustodian dan clearing house untuk pasar cryptocurrency lokal. Platform ini awalnya akan beroperasi pada akhir tahun 2022, tetapi mengalami penundaan sampai dengan hingga hari ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, di Indonesia itu sudah sangat-sangat bagus ya teman-teman, sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena cryptocurrency memang sudah diizinkan masuk ke Indonesia ya teman-teman. Akan tetapi peringatan keras dari pemerintah bahwasanya cryptocurrency memang tidak bisa digunakan untuk mata uang teman-teman, tapi sangat mungkin dan sangat bisa digunakan sebagai aset teman-teman. Ya seperti itu sepengetahuan saya terkait dengan cryptocurrency yang ada di Indonesia, dan mungkin banyak sekali turis-turis yang masih belum mengetahuinya, atau mungkin banyak sekali tangan-tangan nakal yang mencoba untuk melanggar aturan tersebut. Next, berita selanjutnya masih dari Cointelegraph ya teman-teman. Bybit gets pre-approved in Kazakhstan as crypto custody service provider. Jadi Bybit ini mendapatkan persetujuan di Kazakhstan ya sebagai penyedia layanan penyimpanan kripto. Pertukaran cryptocurrency menerima persetujuan pada prinsipnya untuk beroperasi ya teman-teman di Kazakhstan di Pusat Keuangan Internasional Astana. Dan ini merupakan berita bahwasannya pertukaran cryptocurrency Bybit ya sudah melanjutkan perluasan operasinya teman-teman. Setelah menerima persetujuan pada prinsip ya, secara prinsip dari regulator di Kazakhstan. Pada tanggal 29 Mei, bursa mengumumkan persetujuannya dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK-nya yang ada di Astana ya teman-teman, AFSA Kazakhstan ya, untuk beroperasi sebagai fasilitas perdagangan aset digital dan penyedia layanan kustodial di Pusat Keuangan Internasional Astana atau IFC. Ben Zhou, salah satu pendiri dari CEO Bybit, mengatakan
bahwa dia percaya pada potensi yang menjanjikan dari Commonwealth of Independent States atau CIS sebagai wilayah untuk pertumbuhan industri kripto. Zhou juga menekankan komitmen Bybit untuk mematuhi peraturan setempat. Ini bagus sekali teman-teman. Ini terjadi setelah Bybit baru-baru ini ditandai oleh regulator di Jepang karena beroperasi tanpa registrasi. Tapi alhamdulillah juga gini teman-teman, Binance saat ini sudah diterima di Jepang juga teman-teman, dan sudah mulai membuka kantor cabangnya yang ada di Jepang. Itu selalu menjadi tujuan utama kami untuk menjalankan bisnis kami sesuai dengan peraturan dan regulasi yang relevan. Di bawah persetujuan yang prinsipil ya yang diberikan kepada Bybit, perusahaan tunduk pada prasyarat yang akan mengarah pada otorisasi permanen untuk mulai melayani penduduk lokal setelah proses aplikasi selesai sepenuhnya. Selama beberapa bulan terakhir ini ya, Bybit sedang dalam proses memperluas penawaran layanannya. Pada tanggal 2 Mei diumumkan akan mulai menawarkan layanan pinjaman kripto kepada pengguna. Dan pada bulan Maret perusahaan bekerjasama dengan Mastercard ya untuk menawarkan kartu debit baru untuk pembayaran cryptocurrency. Nah, langkah terbaru untuk menawarkan layanan di Kazakhstan ini ya pada dasarnya datang karena negara tersebut terus mengembangkan dirinya sebagai pusat regional untuk crypto mining dan juga blockchain teman-teman. Pada bulan Februari yang lalu ya, pejabat lokal juga mengumumkan mandat baru bahwasanya 75% pendapatan dari penambangan kripto harus dijual melalui pertukaran kripto untuk menindak penghindaran pajak ya. Beberapa bulan kemudian Kazakhstan mengungkapkan bahwa mereka mengumpulkan sekitar 7 juta dolar ya pajak kripto pada tahun 2022. Kazakhstan saat ini sedang dalam tahap percontohannya teman-teman untuk penambangan mata uang digital bank sentral atau yang biasa disebut dengan nama CBDC itu loh teman-teman. Masih dari Cointelegraph teman-teman, Bitcoin can bring cause and consequence into cyberspace, boost security. Michael Saylor, ini dari Michael Saylor ya teman-teman. Dia mengatakan bahwasanya Bitcoin ini dapat membawa sebuah sebab dan juga akibatnya ke dunia maya, yaitu meningkatkan yang namanya keamanan. Selama wawancara, Michael Saylor membahas bagaimana jaringan kripto sebagaimana Bitcoin dapat meningkatkan keamanan dan juga memerangi masalah kepercayaan dalam dunia digital. Dan dia mengatakan bahwa Bitcoin ini mungkin merupakan jawaban untuk memerangi ancaman keamanan dunia maya yang didorong oleh kecerdasan buatan ya seperti deepfake, kata Michael Saylor ya, ketua eksekutif MicroStrategy dalam wawancara baru-baru ini dengan Kiko News. Saylor mengilustrasikan pandangannya dengan menggunakan akun media sosial yang dibuat oleh robot sebagai contoh ya. Menurutnya miliaran akun palsu berada di balik perang saudara digital di masyarakat saat ini, yang mana ini menimbulkan kebencian di antara pengguna nyata platform digital. Resiko di dunia maya adalah saya dapat memunculkan 1 miliar orang-orang palsu ya teman, atau bot kayak gitu teman-teman. Dan saya juga dapat menciptakan perang saudara dengan membuat partai Republik palsu, membenci Demokrat palsu atau Demokrat yang asli. Demokrat palsu membenci partai Republik yang sebenarnya, kata eksekutif teknologi itu, sambil juga membahas bagaimana kecerdasan buatan dan teknologi generasi mendatang lainnya akan membuat deepfake lebih murah dan lebih sulit untuk dideteksi. Menurut Saylor yang memiliki lebih dari 3 juta pengikut di Twitter ini, dia menerima hampir 2000 pengikut palsu setiap harinya atau pengikut bot kayak gitu teman-teman. Saya benar-benar melihat dalam hitungan 1 jam ya ada sekitar 1500 akun bot yang dihapus dari akun saya, dan itu adalah benar-benar bot. Jadi kita tidak bisa lagi hidup dengan status quo itu lanjutnya. Eksekutif yakin solusi untuk deepfake dan masalah kepercayaan digital lainnya terletak pada identitas terdesentralisasi. Identitas terdesentralisasi adalah identitas independen milik sendiri yang memungkinkan pertukaran data terpercaya. Dengan kata lain, ini adalah cara untuk memverifikasi dan mengontrol identitas online dan informasi pribadi. Jika seseorang ingin meluncurkan 1 miliar bot di Twitter ya, itu akan menelan biaya 1 miliar transaksi. Dengan menggabungkan kekuatan kriptografi dengan kekuatan jaringan kripto terdesentralisasi seperti Bitcoin, kita dapat membawa biaya dan konsekuensinya ke dunia maya jelasnya. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti ada bot yang masuk, maka bot tersebut juga harus istilahnya mengeluarkan biaya kayak gitu teman-teman. Jadi bot juga nggak murah kayak gitu teman. Ketika botnya menjadi sangat mahal, maka hal tersebut akan bisa menekan orang-orang iseng atau orang-orang yang punya niat jahat dengan menggunakan bot-bot atau akun-akun palsu tersebut. MicroStrategy Saylor adalah salah satu perusahaan yang mengerjakan tanda tangan terenskripsi ya untuk penggunaan sosial dan juga solusi perusahaan. CEO OpenAI Sam Altman juga mengembangkan teknologi yang sama ya untuk membuktikan kepribadian dengan proyek kripto WorldCoin. Untuk membangun alat identifikasi terdesentralisasi, perusahaan menutup putaran dana sekitar 115 juta dolar pada minggu yang lalu ya. Demikian pula protokol lapisan 2 Polygon yang sudah meluncurkan solusi identitas terdesentralisasi pada bulan Maret, didukung oleh bukti tanpa pengetahuan atau zero knowledge kayak gitu ya teman-teman. Dia menggunakan
teknik kriptografi ya teman-teman, untuk memungkinkan pengguna memverifikasi identitas mereka secara online tanpa informasi sensitif mereka diteruskan atau berpotensi disimpan dengan pihak ketiga teman-teman. Dan produk ini keluar ya kira-kira hampir setahun setelah mengumumkan perkembangannya. Dan itu tadi teman-teman breaking news atau sekelebat info dari Marvel dan Alif TV. Terima kasih sudah menonton video dari kami ya teman-teman. Ingat teman-teman, ini hanyalah konten berita dan merupakan edukasi semata teman-teman. Konten berita, edukasi dan juga hiburan semata, bukan merupakan saran investasi jual maupun saran investasi untuk membeli aset-aset kripto yang pada dasarnya sangat berbahaya kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya teman-teman. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.